itu insya Allah ya kok diberikan umur panjang, dan kalian bersyukur karena kalian mendapatkan ilmunya dulu. Jadi nanti ketika kalian menjalani tidak akan oke gitu maksudnya ya, karena saya sudah belajar dulu. Jadi kok nggak bisa di-share? Ini kelihatan nggak sih? Kelihatan slide nggak? Atau masih belum slide ya? Oke. Nah, kelihatan ya slide saya ya? Ini masih slide judul atau sudah slide selanjutnya? Ini kan. Ini di saya hitam, Bu. Polosan. Iya. Kalau gini kelihatan enggak? Iya, Bu, kelihatan kalau gitu, Bu. Tapi ini ya, bentuknya nggak slideshow ya. Tapi it's okay lah ya, ini aja ya. Tapi terlihat ya? Terlihat, Bu. Oke, terlihat. Nah, nggak apa-apa lah ya, gini aja terlihat kok. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa lansia itu insya Allah kita akan menjadinya nanti merupakan salah satu proses dari tumbuh kembang. Jadi tumbuh kembang itu kan mulai dari bayi kemudian menjadi anak, kemudian dewasa, yang nanti insya Allah akan menjadi tua atau lansia. Jadi ini adalah proses dari tumbuh dan berkembang, bukannya tumbuh aja ya. Kalau kita ngomongin tumbuh itu berarti ngomongin tentang sekedar frekuensi dari physically, tapi kalau berkembang itu berarti semuanya. Jadi mulai dari pola pikir, kemudian mental, kemudian spiritual, itu juga kalau ngomongin berkembang itu hal-hal yang berbau dengan physically. Nah, kenapa saya ngomongin prosesnya tumbuh dan berkembang? Karena memang dari bayi, anak, dan dewasa sampai nanti lansia itu terjadi pertumbuhan bukannya dari fisik saja, tapi juga kita sampaikan tadi dari segi mental, dari segi psikologis ya, dari segi spiritual. Jadi kalau ada orang yang, makanya mungkin kalau dalam Muslim kita tidak cocok ketika kita bersaing ya dengan orang lain, tapi bersaing dengan hari kemarin. Ketika hari ini lebih baik daripada hari kemarin, berarti itu baik gitu ya. Jadi relate dengan yang Bu Minta sampaikan hari ini tentang proses tumbuh dan berkembang. Jadi kita tidak perlulah membandingkan dengan orang lain yang akan membuat jadi insecure dan lain sebagainya. Tapi bandingkanlah dengan diri kita yang kemarin. Kira-kira kemarin tuh lebih baik nggak ya kita? Jangan-jangan yang kemarin tuh malah hari ini nggak lebih baik daripada yang kemarin. Nah itu merugi kita. Jadi memang kalau dilihat dari proses ini, bayi, anak, dewasa harusnya ada pertumbuhan dan perkembangan. Sama juga yang kemarin harusnya lebih berkembang dan bertumbuh daripada hari ini. Ya. Oke, kita lanjutkan. Ada yang mau ditanyakan dari slide pertama? Lanjut ya. Putri, kenapa wajahnya nggak kelihatan, Bu? Kelihatan ya. Dengeran ya? Oke. Oke, menurut Undang-Undang tahun 13, menurut Undang-Undang Nomor 13 tahun 1998, lansia itu adalah seseorang yang usianya 60 tahun ke atas. Jadi sebenarnya konsep lansia ini banyak ya. Jadi konsep lansia ini banyak. Nanti kalau kalian searching itu banyak sekali.
Cuman yang saya mau sampaikan di sini yang ini aja deh yang biasa dipakai ya. Jadi kalau nanti kalian punya buku tentang Gerontik atau tentang lansia itu konsepnya banyak. Nah ini kenapa saya landasannya itu saya landasannya yang paten aja. Cuman kalau dari beberapa para ahli itu banyak sekali tentang konsep. Jadi kalau menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 98, lansia itu adalah orang yang usianya 60 tahun ke atas. Jadi kalau sudah 60 tahun ke atas sudah dikatakan lansia. Jadi WHO itu punya kategorian tersendiri terkait dengan usia lansia. Nah ini biasanya dipakai sama kakak tingkat kalian yang mengambil gerontik gitu ya. Jadi pengkategorian ini harus jelas. Nah ini adalah pengkategorian menurut WHO. Jadi ketika Undang-Undang Nomor 13 tahun 98 itu menyampaikan bahwa lansia itu umurnya middle age sudah masuk lansia pertengahan, kemudian 60 sampai 74 tahun itu masuk di elderly atau lanjut usia. Kemudian old itu adalah 75 sampai 90 tahun. Kemudian very old di atas 90 tahun. Jadi batasan usianya menurut WHO. Jadi kalau yang WHO ini dia lebih jelas pengkategoriannya. Jadi ketika nanti kalian misalnya mengambil skripsi tentang temanya lansia, jadi lansia itu boleh di KMP, boleh di mana saja terserah gitu ya. Kalau nanti kalian mengambil tentang batasan umur di lansia ini bisa menjadi referensi, gitu ya. Jadi WHO sudah mengkategorikan dengan cantik gitu. Kalau 45 sudah masuk di lansia, gitu ya. Oke, ada yang mau jelas ya? Oke. Undang-Undang Nomor 4 tahun 65 pasal 1 juga ini lebih lama ya, tadi kan 98. Lebih lama. Dapat dinyatakan seorang jompo atau lanjut usia setelah yang bersangkutan mencapai umur 55 tahun, tidak mempunyai atau tidak berdaya ya, tidak berdaya mencukupi kebutuhan sehari-harinya, dia mendapatkan bantuan dari orang lain. Jadi tadi 98 itu Undang-Undang tahun 98 itu hanya menyebutkan tentang usianya 60 tahun, tapi di 65 di Undang-Undang 4 tahun 65 pasal 1 itu lebih jelas. Jadi disampaikan bahwa lansia atau jompo itu adalah orang yang mencapai usia 55 tahun, tidak memiliki kemampuan lagi untuk mencari nafkah, dan dalam mencukupi kebutuhan sehari-harinya dia mendapatkan bantuan dari orang lain gitu ya. Kita tahu bahwa lansia itu ada masa pensiun ya, jadi ada masa pensiun, masa purna setelah individu tersebut menjalani tanggung jawabnya sebagai seorang pekerja. Ya. Ini masih konsep-konsep aja sih, definisi-definisi aja. Jadi nanti kalau waktu UTS, ketika Bu Mita menyampaikan suatu pernyataan tentang ini kalian bisa tahu, oh ini undang-undang nomor sekian. Sebenarnya sih kalau saya membuat soal tuh pasti karakteristiknya seperti itu ya. Jadi saya tidak pernah kayak misalnya gini kan terlalu panjang ya. Jadi konsep ini menurut saya terlalu panjang. Nah, saya pasti akan saya rangkum dikit-dikit. Makanya kalau mendengarkan kuliah saya tidak pernah membacakan terlalu panjang karena saya punya ringkasan sendiri. Nah, saya harap makanya kalau pas waktu kuliah diharapkan ya it's okay lah, mungkin satu kali kalian mungkin menjalankan kuliah ini sambil ngapain, tapi jangan sering-sering karena biasanya dosen tuh punya yang di slide ini biasanya akan beliau persempit lagi gitu. Jadi nanti yang dipersempit itu yang menjadi soal waktu UTS gitu atau UAS. Ya, kita lanjutkan. Nah,
Ini tadi sama ya. Jadi ini sebenarnya sama dengan yang 98 tadi. Jadi ini kayaknya kebanyakan ya. Oke. Ini tadi sama dengan yang ini. Seorang yang mencapai usia 60 tahun ke atas. Jadi konsepnya ada satu, menurut Undang-Undang Nomor 13 tahun 2008, kemudian WHO yang tadi ada pengkategoriannya mulai dari middle age, moderate elderly, old, dan very old. Kemudian yang terakhir ini adalah 65. Jadi Undang-Undang Nomor 4 tahun 65 yang mengatakan bahwa seorang lansia itu adalah seorang yang mencapai usia 55 tahun, kemudian tidak berdaya, tidak memiliki lagi kemampuan untuk bisa mencari nafkah dan untuk mencukupi kebutuhan sehari-harinya, dia menerima kebutuhan dari orang lain. Lanjut ya. Nah, next selanjutnya adalah tugas perkembangan lansia. Jadi tadi kan Bu Nita menyampaikan di awal bahwa lansia itu adalah satu proses tumbuh dan berkembang ya. Maka lansia pun juga punya tugas perkembangan ya, tugas perkembangan yang memang harus diadaptasi oleh para lansia. Nah, dikutip dari Potter and Perry tahun 2005, tugas perkembangan yang pertama adalah menyesuaikan ya, beradaptasi. Jadi lansia itu memang harus beradaptasi terhadap kekuatan fisik dan kesehatan. Kita tahu bahwa semakin bertambah usia, itu fisik dan kekuatan pasti menurun. Kalian waktu SMA deh sama sekarang pasti kan berbeda ya. Mungkin yang suka basket atau suka apalah hubungannya dengan olahraga gitu ya. Saya dulu tuh kuat berenang gitu misalnya. Berapa kali putaran dalam berapa menit, sekarang udah nggak kuat gitu ya. Ya memang peningkatan dari usia itu memang menurunkan dari fisik dan kesehatan ya memang gitu ya. Jadi apalagi seorang lansia, maka lansia punya tugas untuk dapat mampu ya, untuk mampu beradaptasi terhadap penurunan fisik ya, penurunan fisik dan kesehatan. Makanya kalau dalam pandemi ini lansia itu masuk dalam kelompok rentan ya, kelompok rentan karena penurunan kesehatan tersebut maka komorbid ya, mereka kebanyakan atau rawan terkena penyakit bawaan. Komorbidnya itu yang membuat pada bayi dan anak-anak itu. Kemudian tugas perkembangan yang selanjutnya, lansia juga diharapkan mampu untuk beradaptasi atau menyelesaikan terhadap masa pensiun dan penurunan pendapatan. Seperti tadi konsep yang Undang-Undang Nomor 4 ya, tahun 65, bahwa lansia itu adalah seorang yang tidak mempunyai daya atau tidak berdaya lagi untuk bisa mencari nafkah. Nah, diharapkan seorang lansia itu mampu gitu ya, mampu beradaptasi terhadap ya memang kalau sudah masa pensiun ya memang sudah jadi penurunan pendapatan, nggak mungkin uang pensiun itu lebih banyak daripada gajinya, nggak mungkin gitu ya. Jadi ya diharapkan si lansia ini mampu untuk bisa lebih apa ya, lebih pandai untuk bisa mengatur mengatur pengeluaran terkait dengan kebutuhan sehari-harinya. Nah, dikatakan itu. Lebih dari itu bukan, jadi penyesuaian terhadap masa pensiun itu bukan hanya sekedar finansial sebenarnya, terhadap ekonomi yang tadi Bu Minta sampaikan bahwa pintar-pintarnya untuk bisa mengatur pengeluaran, pintar-pintarnya untuk bisa mengatur kebutuhan, tapi juga masa pensiun itu kan artinya tidak lagi bisa sosialisasi ya. Jadi kalau pensiun udah di rumah gitu ya. Jadi penurunan juga terhadap fungsi sosialisasi juga gitu tuh pasti akan berbeda. Kayak misalnya kalian dulu ya terbiasa misalnya 2 tahun yang lalu misalnya masih ke kampus dan sebagainya, kemudian ada pandemi ini mungkin di rumah aja, pasti kan jadi penurunan sosialisasi ya gitu. Dan itu pasti nggak enak banget. Pasti menimbulkan apa ya, dampak secara mental gitu. Makanya sama juga sih sebenarnya dengan
dengan masa pensiun ini terbiasa setiap hari bekerja, bertemu dengan teman-temannya gitu. Ketika pensiun di rumah aja pasti nggak enak gitu ya. Ya Bu Mita mengibaratkan seperti kalian yang dulu terbiasa setiap hari ke kampus, ketemu teman-teman, kemudian pandemi ini benar-benar di rumah aja gitu ya. Ataupun kalaupun ketemu temannya juga nggak bisa yang apa ya, serekat biasanya yang bisa beberapa hari sekali ketemuan gitu, nah itu pasti tidak nyaman ya. Makanya lansia juga diharapkan mampu untuk bisa beradaptasi ke masa-masa tersebut gitu. Kemudian tugas perkembangan lansia selanjutnya adalah beradaptasi ke kematian dari pasangan. Jadi yang terberat ya, biasanya lansia itu yang terberat adalah kehilangan pasangan. Itu adalah berduka paling berat dari seorang lansia gitu. Karena memang ketika sudah lansia itu mereka berdua aja ya. Jadi kalau sudah lansia itu biasanya anak-anaknya sudah punya kehidupan sendiri, sudah punya rumah sendiri. Nah, ketika yang dipunya ya apa ya pasangannya gitu. Makanya mungkin sebagian lansia itu apa ya? Ketika anaknya sudah punya kehidupan sendiri, mereka kan jauh lebih dekat ya, lebih dekat karena memang ya yang dipunya ya itu gitu. Ya jadi yang berduka yang paling berat dari seorang lansia itu adalah kematian dari pasangannya gitu ya. Ya memang apa ya? Ya kehilangan pasangan itu pasti akan berat ya gitu. Bagi yang sudah menikah kehilangan pasangan itu pasti berat. Cuman kalau sudah lansia itu kan anak itu kan sudah punya kehidupan sendiri gitu. Kenapa Putri kok agak ketawa ya habis kehilangan pasangan atau jomblo gitu ya Putri ya? Oke, saya lanjutkan ya. Jadi ketika sudah lansia itu kan anak-anaknya sudah punya kehidupan sendiri ya, jadi agak berdukanya mungkin agak berasa ya, berasa sekali. Jadi makanya kalau lihat pasangan lansia yang tambah raket gitu, happy ya gitu. Saya tuh selalu happy kalau saya supervisi di rumah sakit, kemudian ada lansia yang kontrol berdua, itu kayak kucing saya keluar daripada yang lihat anak-anak muda di mall jalan gitu. Saya lebih suka kalau lihat para lansia yang bisa selalu bersama gitu ya. Kemudian menerima diri sendiri sebagai individu lansia ya, tugas perkembangan selanjutnya. Kenapa kok nomor 4 ini perlu ada? Jadi ternyata ada seorang lansia yang belum merasa kalau dirinya lansia gitu ya. Banyak banget ya. Jadi ada orang yang tidak merasa kalau dirinya itu udah lansia gitu. Gimana sih seorang lansia bisa memposisikan sebagai lansia gitu ya? Ada aja yang masih kemuda-mudaan gitu ya, ada yang merasa oh saya masih jiwa muda dan lain sebagainya. Ya kita bisa ini kan ya, kalau jiwa muda itu seperti apa, lansia itu seperti apa. Ketika lansia kan menjadi lebih kalem, menjadi lebih gimana sih, masa lansia mau sering update itu tidak mungkin juga lah ya, maksudnya itu kan ranahnya para anak-anak muda gitu ya. Kalau lansia ada sih lansia yang seperti itu yang tidak bisa menerima dirinya sebagai lansia, akhirnya apa ya sudah dia masih beranggapan dirinya masih anak-anak muda, masih jiwa muda gitu ya. Gitu. Jadi itu adalah tugas perkembangan lansia yang memang harus dijalani oleh seorang lansia. Memang semua nanti akan menjalani itu gitu ya. Kalian besok juga kalau sudah lansia harapannya juga mampu untuk beradaptasi terhadap hal yang sudah kita sampaikan tadi. Oke, ada yang mau ditanyakan? Lanjut ya. Oke. Kemudian tugas perkembangan selanjutnya adalah mendefinisikan ulang hubungan dengan keluarga, mendefinisikan ulang hubungan dengan anak ya. Jadi namanya orang tua itu pasti ada konflik ya, pasti ada konflik dengan anak. Kemudian konfliknya juga bisa bermacam-macam ya. Jadi bisa konflik yang hubungannya dengan parenting gitu ya, atau mungkin
anaknya misalnya saya pengen nggak di rumah lagi, nah itu konflik-konflik yang berhubungan dengan konflik-konflik ya seperti itulah gitu ya. Kemudian juga kehilangan ketergantungan yang memerlukan evolusi. Jadi ketika sudah lansia itu menjadi sangat tergantung. Orang tua itu akan menjadi sangat tergantung pada anak. Itu pasti. Kayak misalnya mungkin nanti sudah contoh simpel ya, mungkin yang punya mbah gitu ya. Mbahnya misalnya setiap bulan harus ngambil uang pensiun, pasti kan minta antar ya gitu. Kadang kita sebagai cucu gitu kan kok gini banget sih gitu ya. Karena itu tadi ketika nanti sudah lansia pun pasti kita juga akan bergantung seperti itu, harapannya meskipun tergantung nggak tergantung banget sih ya. Oleh seperti itu kan memang ya di jalan juga ramai dan sebagainya, itu sih masuk akal. Tapi kalau ketergantungan yang terlalu itu maksudnya kayak semuanya gitu, mulai dari finansial gitu. Nah itu kan enggak, itu namanya enggak berdaya guna lah. Kemudian menentukan cara mempertahankan kualitas hidup. Jadi lansia belajar untuk menerima aktivitas dan minat baru untuk mempertahankan kualitas hidupnya. Jadi gini, lansia itu kan kebanyakan nanti bukan di rumah ya, karena tadi melewati masa pensiun tadi. Nanti kita sampaikan bahwa penurunan sosialisasi itu bisa mempengaruhi psikologis juga, ya kan? Jadi harapannya dengan adanya, misalnya pada waktu masa pensiun ini beliaunya memiliki masih punya pekerjaan, maksudnya bukan pekerjaan yang sama dengan yang kemarin, misalnya pekerjaan yang hanya untuk mempertahankan kualitas hidupnya biar nggak tambah pikun dan sebagainya gitu ya, biar nggak jadi demensia dan sebagainya. Contoh apa misalnya beliau masih sesekali kalau misalnya beliau pengajar yang masih bisa untuk menghadiri webinar di beberapa tempat yang tapi nggak kayak yang bekerja ya. Kalau bekerja kan setiap hari, nah itu kan masih bisa mempertahankan kualitas hidup. Kualitas hidup di sini itu bukan hanya sekedar kesehatan juga gitu, tapi juga hubungannya dengan yang tadi Bunda sampaikan kayak mental, kemudian hubungannya dengan kognitif juga. Jadi seperti itu. Harapannya dengan aktivitas, kemudian hobi yang baru. Sekarang kan selama pandemi ini kan orang-orang senang banget ya, kayak misalnya menyalurkan hobinya terkait dengan olahraga, sepedaan gitu ya. Pasti pernah tahu ada kelompok klub lansia-lansia naik sepeda gitu ya, atau lansia-lansia yang suka bunga gitu ya. Jadi harapannya sih dengan seperti itu tadi Bunda sampaikan kognitifnya masih terjaga, enggak demensia tapi enggak terlalu berat gitu misalnya ya. Kemudian sisi sosialisasinya masih bisa disalurkan, jadi enggak mempengaruhi mental banget gitu. Seperti itu ya. Jadi itu adalah 6 tugas perkembangan lansia yang memang harus diadaptasi oleh seorang lansia nantinya. Ada yang mau ditanyakan? Lanjut ya. Nah, ini adalah tipologi lansia. Jadi kalau kita ngomongin tipologi itu ternyata setiap lansia itu memiliki tipe masing-masing. Nah, ini kalau yang di rumah punya rumahnya barengan sama mbahnya atau orang tuanya lah mungkin kita lihat ya. Jadi tipe yang pertama adalah tipe arif bijaksana. Jadi ini adalah tipe-tipe tadi nomor berapa ya tadi Bunda yang tugas perkembangan keluarga, bahwa lansia tuh harus bisa menerima dirinya sebagai seorang lansia. Nah, harusnya lansia itu seperti ini loh, tipe arif bijaksana yang menjadi lebih kalem, menjadi lebih ya arif ya dalam, karena sudah banyak makan asam garam misalnya ya, banyak pengalaman yang didapat. Akhirnya ketika seseorang itu punya banyak pengalaman, harusnya dia menjadi lebih kayak padi itu kan semakin berisik semakin menunduk, harusnya kan seperti itu ya. Jadi nomor satu nih harapannya ketika lansia, maka seorang lansia harus seperti ini, dia menjadi panutan ya, menjadi role model, karena dia sudah memiliki banyak pengalaman hidup, ketika seseorang itu punya pengalaman hidup, berarti kan dia sudah melewati berbagai macam kejadian itu yang kemudian bisa dia ambil hikmahnya, makanya menjadi panutan, menjadi jujukan kalau nanti misalnya aku punya masalah, nah aku mau curhat, nah itu seperti itulah.
Ya, jadi tipe yang pertama itu seperti itu. Kemudian kayak di sini habis ya, less than 1 minute. Kemudian tipe yang kedua adalah tipe mandiri. Jadi mengganti tugas lama dengan kegiatan baru, seperti mencari pekerjaan. Tadi kalau nggak salah di tugas perkembangan yang terakhir, tadi Bunda menyampaikan bahwa ketika sudah menjadi pensiun, maka salah satu cara untuk tetap mempertahankan kualitas ya memang harus punya kesibukan baru ya. Kesibukan baru bisa diambil dari hobi, minatnya dulu, atau mungkin pekerjaan lama tapi yang tidak